Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassyukurillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat kurma yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang menjadi pribadi yang mandiri. Bagaimana itu menjadi pribadi yang mandiri? Menjadi pribadi yang mandiri itu adalah menjadi seseorang yang tidak tergantung pada siapapun, ya, dari sisi manapun. Tergantungnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Satu-satunya tempat bergantung kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, dari sisi sosial dan seterusnya, ya. Nah, bagaimana kita mewujudkan agar kita menjadi seseorang, menjadi pribadi, menjadi sosok yang mandiri, yang tidak tergantung pada orang lain? Tentu bisa dilakukan atau bisa dengan cara-cara sebagai berikut. Minimal saya akan menyajikan 3 hal yang berkaitan dengan bagaimana cara kita menjadi sosok yang mandiri. Yang pertama adalah kita terus belajar dan belajar. Kalau masih kecil kita belum bisa mandiri, bisa dimaklumi. Tapi kalau sudah dewasa, tentu sikap mandiri itu sangat penting kita miliki, ya. Belajar terus belajar, menyelesaikan problem-problem kita dari yang paling kecil, kemudian menengah, kemudian sampai problem yang berat, ya. Dan itu tidak serta-merta kita bisa mengatasi hal-hal seperti itu. Nah, ini diperlukan apa yang namanya berlatih, apa yang namanya belajar, gitu ya, yang terus-menerus. Menjadi sosok yang mandiri, menjadi sosok yang ikhlas, menjadi sosok yang berkualitas, tentu harus melewati yang disebut sebagai latihan, yang disebut sebagai belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu untuk menjadi seorang pribadi yang mandiri, kita berusaha untuk memiliki rasa tanggung jawab setelah kita belajar terus-menerus, ya. Misalnya ketika masih kecil, kita ini tentu pas dengan Ramadan, ya. Ketika kita masih kecil, kita dikasih reward oleh orang tua kita untuk melaksanakan siam, ya, untuk melaksanakan puasa Ramadan. Misalnya kalau saya masih kecil dulu dikasih sehari itu, kalau puasa sampai maghrib itu dikasih 100 rupiah waktu itu. Jadi kalau sebulan penuh maka mendapatkan 3.000, bisa untuk beli apa-apa. Nah, dari belajar masa kecil seperti itu, nanti kemudian akan tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kalau kita sudah dewasa, maka berarti ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan, baik itu kewajiban bermasyarakat, kewajiban beragama, ya. Puasa Ramadan itu termasuk kewajiban beragama, kan? Itu tentu harus kita tunaikan. Nah, dari belajar itu kemudian setelah dewasa kita akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang mandiri atas apa yang menjadi kewajiban kita. Kemudian yang ketiga, tentu dalam proses pembentukan kita sebagai seorang yang mandiri, yang bertanggung jawab, maka tentu jangan menutup mata. Jangan menutup mata dalam artian bahwa ketika orang lain melihat kita mengkritik, ketika orang lain melihat kita dengan memberi masukan, ya, melihat perbuatan kita atau sehari-hari yang kita lakukan
kemudian mereka memberikan kritik, memberikan masukan, maka jangan ditolak, harus diterima dengan lapang dada, dan kemudian kita justru berterima kasih pada orang tersebut karena berarti dia perhatian atas kita, ya. Jadi itu ada 3 tips bagaimana kita menjadi pribadi yang mandiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.